Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita iktikaf bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Coba pakai mic. Pakai mic. Ulangan. Ya, sekarang. Cik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-furqana lil 'alamin basyiran wa nadhira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu alladzi anzala 'alaina bi anwa'in ni'ami midrara. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi alladhina yutahhiruna Allaha tathira. Faya ayyuhal hadirun, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul 'aliyyul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam acara kita, yaitu kajian menjelang berbuka puasa. Semoga puasa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, yang kedua kalinya alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan kalimat hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, manusia pilihan sepanjang zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan tak lupa pula para pengikutnya. Dan semoga kita semua yang hadir pada kesempatan sore hari ini termasuk menjadi umatnya beliau sampai akhir zaman dan mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ini mic-nya kurang enak sih. Kemarin tuh enak sih. Ini nggak jalan sih. Cek.
cek. Bassnya kurang. Baik, anak-anakku sekalian, pada sore hari ini kita akan membahas bagaimana mengisi jelang akhir Ramadan. Ya, kita memasuki 10 hari di akhir bulan Ramadan. Ya, nanti malam ke-20, berarti tinggal sisa beberapa hari lagi atau 10 hari terakhir lagi. Apa saja yang harus kita siapkan di 10 hari terakhir nanti kita bahas di sore hari ini insyaallah. Baik, anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang sudah memasuki bagian-bagian akhir pada bulan Ramadan. Kita perlu mengoreksi diri kita sendiri sebagai bahan evaluasi. Maka kita evaluasi selama 20 hari dari awal Ramadan tanggal 1 sampai tanggal 19 Ramadan ini, apa saja yang kita lakukan. Sholat kita apakah sudah berjamaah terus? Setiap hari apakah kita tadarus Al-Quran terus? Setiap apapun kita evaluasi. Nah, di 10 hari terakhir nanti kita tingkatkan. Dan kita tingkatkan terus. Yang tadinya sholatnya masih males-malesan, sekarang ditingkatkan. Yang tadinya sholat tarawihnya masih ngobrol, masih bercanda, sekarang hilangkan ngobrolnya, bercandanya hilangkan. Di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini kita tingkatkan, kita evaluasi. Yang tahu hanya siapa? Hanya diri kita sendiri yang tahu. Ya, selama 20 hari kemarin itu kita melakukan apa saja, itu kita evaluasi di 10 hari terakhir nanti. Kenapa sih Ustaz perlu dievaluasi? Ya, karena apa? Apabila sudah, mari kita jaga sekuat tenaga hingga akhir Ramadan. Kalau kita, Ustaz, saya sudah semangat dari awal Ramadan sampai tanggal 19 Ramadan ini, semangat kita ibadah, terus tingkatkan. Ya, terus pertahankan. Jangan sampai di 10 akhir kita tambah down, kita tambah menurun. Ya, karena apa? Karena nanti di 10 hari terakhir ada malam Lailatul Qadar. Maka bagaimana kita menjemput Lailatul Qadar itu dengan semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salatnya ditingkatkan, baca Al-Qur'annya ditingkatkan, zikirnya ditingkatkan. Apapun, kalau senang sedekah, sedekahnya ditingkatkan. Ya, nanti kalian kan pulang nih. Ya, nanti kan kalian pulang 10 hari terakhir kan kalian ada di rumah kan. Maka manfaatkan, jangan sampai kendor. Yang biasanya di pondok ini semangat, sholat malamnya semangat, baca Al-Qur'annya semangat, tarawihnya semangat, sholat selalu jamaah, 5 waktu selalu jamaah. Nah, ketika di rumah jangan sampai kendor. Jangan sampai, wah, dengan saya nggak sholat juga nggak dihukum, saya nggak tadarus juga nggak dihukum, tambah down, tambah menurun ibadahnya. Nah, ini yang harus kita evaluasi. Jangan sampai seperti itu. Wah, di rumah sih nggak ada yang hukum saya, ya nggak ada yang berani, bapak ibu juga nggak berani hukum saya. Seperti itu. Jangan sampai itu, sehingga kita malas-malesan di rumah, tiduran, main HP, baik. Yang biasanya tadarusannya HP, wis ketik dan yang lainnya. Jangan sampai gitu. Maka kalau biasa di sini tadarus, di rumah juga nanti tadarus. Yang biasa di sini sholat jamaah 5 waktu dengan berjamaah, di rumah juga kalau bisa berjamaah. Jauh dia Ustaz, masjidnya jauh, musolanya jauh, jamaah sama orang tua di rumah. Ya, ajak ibu bapaknya, Pak, waktunya sholat, ayo jamaah yuk. Bu, waktunya sholat, ayo sholat jamaah. Diajak orang tuanya. Kira-kira di sini jamaah, di rumah juga jamaah. Pertahankan sholat jamaahnya. Bu, saya kalau di pondok itu habis subuh baca Quran, maka diajak orang tuanya, ayo Bu, tadarus Al-Quran yuk di rumah. Adik-adiknya yang punya adik diajak, yang punya kakak diajak tadarusan. Dan seterusnya, kebiasaan-kebiasaan yang ada di pondok bawa ke rumah. Yang biasanya malam sholat tahajud, kita bangun duluan, ibu bapak masih tidur, bangun, Pak, Bu, ayo jamaah sholat tahajud sama-sama yuk.
bangunkan. Itu orang tua senang banget kalau kalian ketika di rumah bisa membangunkan orang tua untuk ibadah. Itu orang tua senang banget. Alhamdulillah ya Allah, anak saya sudah solehah banget, bisa membangunkan saya. Itu dalam hati itu senang banget. Ya, sama halnya Ustaz punya anak seusia kalian, SMP kelas 2, ya sekarang ada di rumah, baru sehari pulang, mondoknya di Ciwaringin, ya baru sehari pulang, ya, tapi dalam keadaan haid, lagi haid, tapi oh ya sudah, tetap bisa ibadah, bantu Umi dan yang lainnya, gitu. Nah gitu. Nah itu ketika sahur bangun bantu Umi masak, misalkan, ya ini lagi saya mau berangkat ke sini saja lagi bantu Umi masak untuk berbuka puasa, ya. Bantu orang tua ketika nyampe di rumah kalian nanti, ya. Baik, kembali ke materi. Jika belum sesuai dengan ekspektasi kita, mari kita tingkatkan dengan sebaik-baiknya, karena kita tahu bahwa innamal a'malu bil khawatim. Apa artinya? Setiap amal itu tergantung dengan endingnya. Endingnya bagus, akhirnya bagus, maka akan terjadi bagus. Ibaratnya kalian nih, kita semua nih sudah 20 hari berpuasa, itu sudah 70%. Tinggal 30%-nya. Tinggal 30%-nya kita baguskan sehingga menjadi 100% bagus. Ibaratnya kalian lagi bangun rumah nih. Rumah sudah bagus, fondasi sudah bagus, tiang sudah bagus, tinggal masang gentengnya. Nah kira-kira gentengnya jangan sampai bocor. Kalau hujan gak kebocoran, kalau panas gak kepanasan. Ini bagaimana? Kira-kira gentengnya kuat, jangan sampai bocor, jangan sampai kepanasan. Nah begitu pun puasa, di 10 hari terakhir ini kita pertahankan, terus kita tingkatkan, jangan sampai bocor. Jangan sampai kita semakin menurun kualitas iman kita, kualitas ibadah kita di 10 hari terakhir ini jangan sampai menurun. Nah ini nasihat buat Ustaz juga, nasihat buat kita semua, ya. Jadi di 10 terakhir itu jangan sampai kita menurun. Baik, Rasulullah SAW bersabda, "Syafaati li ahlil kabairi min ummati." Nah, dari kanjeng Nabi gitu. Syafaatku, kata kanjeng Nabi, untuk para pendosa besar dari umatku. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Apa maksudnya Ustaz? Kita kan kadang nggak tahu punya dosa kepada teman, punya dosa kepada orang tua, kadang nggak sadar. Makanya kita mohon ampunan kepada Allah terus supaya diampuni dan berharap kita mendapatkan syafaatnya kanjeng Nabi. Ya, semoga kita semua dimudahkan oleh Allah untuk bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Karena kalau kita mengandalkan ibadah kita saja itu nggak akan sampai. Kadang kita sholatnya sambil ngobrol, kadang kita pengajian gini yang masih ngobrol, ya nggak sungguh-sungguh dan yang lainnya. Kadang tadarus Al-Qur'annya sehari berapa juz. Kalau kita ngandalkan amal ibadah kita nggak akan bisa kita bisa masuk surga. Maka kita penting butuh namanya syafaat dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Maka kita perbanyak sholawat. Ya. Sholawatnya apa Ustaz? Yang pendek-pendek saja. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu sholawat Jibril. Enggak apa-apa. Ustaz sayanya bisanya sholawat itu saja. Ustaz pengen yang panjang lah. Sholawat aliyah saja. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhatu bil uqad wa tanfati bil qurab wa tuqada bil hawaij wa tunazu bil ghaib wa husnul khawatim wa istasqal Allahu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Pengennya yang panjang aja Ustaz? Enggak apa-apa kalau bisa istiqomah, ya. Sebisa kita sholawatnya pengen sholawat di bil qulub aja Ustaz. Boleh enggak? Boleh. Allahumma sholli
bahwa umat Kanjeng Nabi sallallahu itu tidak akan banyak seperti umatnya umat terdahulu. Ya, umat Kanjeng Nabi itu paling 60 tahun, 70 tahun. Nah, hadisnya seperti ini, Kanjeng Nabi bersabda seperti ini. A'malu ummati ma baina sittina ila sab'ina wa aqalluhum man yajuzu dzalika. Nah, artinya apa? Umur umatku antara 60 hingga 70 tahun. Sedikit di antara mereka yang melewati usia tersebut. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, namun umat Kanjeng Nabi umur 60, Kanjeng Nabi wafat di usia berapa? 63 tahun. Nah, kalau Kanjeng Nabi usia 63 tahun, kalian usia berapa? Belum lahir. Sekarang kalian usia berapa? Ada yang 14, ada yang 13. Misalkan 13 berarti 50 tahun lagi kalian hidup di dunia. Nah, Ustaz sekarang usianya berapa? 36 tahun. Berarti kalau 60 tahun, Ustaz tinggal di dunia tinggal 24 tahun lagi. 24 tahun tinggal kita diisi untuk apa? Ya, untuk ibadah di Gusti Allah. Kita dikasih waktu 24 jam oleh Allah, tinggal kita bagi untuk ibadah sekian, untuk tidur sekian, untuk belajar sekian, untuk makan sekian. Silakan dibagi waktunya. Ya, jangan sampai kita dikasih waktu 24 jam sehari, sia-sia waktu kita. Ya, bisa baginya. Bisa ya, kita bagi sedemikian rupa. Baik, anak-anakku sekalian. Rasulullah begitu tampak sikapnya, bagaimana beliau memenuhi 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Di antaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim wa barik, telah memberikan contoh kepada kita melalui hadis yang diriwayatkan oleh istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Nah, Kanjeng Nabi bersabda, "Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru syadda mizarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu." Nah, Kanjeng Nabi di 10 hari terakhir melakukan apa sih, Ustaz? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 hari terakhir mengencangkan sarungnya dikencangkan. Maksudnya apa, Ustaz? Sarungnya dikencangkan tuh menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi di 10 hari terakhir kan Nabi itu mencegah. Maksudnya tidur itu dikurangi. Malamnya dihidupkan, keluarganya dibangun, istri dan anak-anaknya dibangunkan. Ayo hidupkan malam sama-sama. Makanya kalau di 10 hari terakhir itu banyak yang iktikaf di masjid. Dari jam 12 malam itu udah bangun sampai subuh, nggak tidur biasanya. Nah, kalian manfaatkan nanti. Ustaz, jangan malam-malam sih, saya jam 2 saja boleh. Jam 2 bangun sampai subuh, jangan tidur. Diisi apa aja, sholat malam, baca Quran apa. Nanti sahurnya jangan malam-malam, sahurnya jam 4 aja. Subuhnya kan jam 5 kan? Subuhnya jam 5, setengah 5. Subuh setengah 5. Sahur itu 15 menit aja, gak apa-apa. Jangan lama-lama sahurnya. Ustaz aja kadang 5 menit sahur. Ya. Terus siap-siap ke masjid. Karena Ustaz itu hampir tiap malam, hampir tiap subuh itu ke masjid ngisi kuliah subuh. Ya, jadi itu nanti besok pagi itu ngisi di waktu belah, saat kuliah subuh di waktu belah. Nah, baik, kembali ke ini. Pengertian mengencangkan sarungnya sebagaimana disebutkan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam tafsirnya Fathul Bari adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memisahkan diri dari istrinya. Jadi di 10 hari terakhir itu kan Nabi memisahkan diri dari istrinya.
Yang tadinya tidur bareng, misalkan misa, iktikaf di masjid. Ya. Tidak menggauli istri beliau selama 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah ini untuk Ustaz dan untuk Ustaz Ali yang sedang berkeluarga. Ya. Jadi di 10 hari terakhir itu mengencangkan sarungnya, maksudnya itu khusus 10 hari terakhir itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Rasulullah SAW lebih fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis tersebut terkandung maksud bahwa Rasulullah menghidupkan malam Lailatul Qadar adalah dengan tidak menjadikan 10 malam terakhir bulan Ramadan tersebut sebagai momen bermalas-malasan atau syarat tidur. Ya, jadi di 10 hari terakhir itu jangan jadikan kita malas. Saya udah di rumah, wis nggak ada yang berani menghukum saya, udah tidur aja lah. Enggak menghidupkan malam. Ya yang biasanya di sini malam bangun sholat tahajud, di rumah enggak. Emang jangan sampai seperti itu nanti. Ya, maka hidupkan syukur bisa lebih pagi. Yang di sini jam 3 harus bangun, di rumah jam 2 harus bangun. Di jadwal sendiri. Ya, syukur bisa jam 1. Kalau guru kami itu Bu Yahya itu dimulai dari jam 1. Jam 1 itu mulai kajian di Masjid At-Taqwa Kota Cirebon. Itu jam 1 sampai jam 3. Nanti jam 1 sholat tasbih, kemudian nanti setelah itu kajian sampai jam 3. Setelah jam 3 itu biasanya sahur bersama. Ya, sahur bersama, kemudian boleh pulang ke tempat masing-masing. Baik, 1 menit lagi ya. Dan dikasih tanda waktunya. Annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashra al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah thumma takafa azwajuhu min ba'di. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam i'tikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan sampai beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian istri-istri beliau yang iktikaf setelah beliau kembali ke rahmatullah. Kanjeng Nabi itu sampai wafat dimanfaatkan 10 hari terakhir itu tetap iktikaf di setiap tahunnya sampai Kanjeng Nabi dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilanjutkan oleh istri-istrinya. Istri-istrinya itu iktikaf. Nah, kalian sebagai calon-calon istri, nah calon-calon istri maka jangan lengah untuk bisa iktikaf. Sedikit lagi ya, sedikit lagi. Qala Syafi'i wal ashabu wa man arada al-i'tida'a bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi i'tikaf al-ashri al-awakhir min Ramadan. Kata Imam Syafi'i dan murid-muridnya, barang siapa yang ingin mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan i'tikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka hendaknya ia masuk ke masjid pada tanggal 20 Ramadan, sore hari sebelum memasuki malam tanggal 21 Ramadan. Jadi nanti malam mulai i'tikaf, nanti malam tanggal 20 Ramadan. Maka nanti malam sampai selesai Idul Fitri itu i'tikaf kalau bisa. Siang hidupkan malam. Nah, ini nasihat buat Ustaz juga. Mari kita hidupkan. Kalau nggak bisa dari jam 12 dari jam 2 kalian 1 jam, kemudian bisa. Ya tidurnya maka jangan malam-malam tidurnya. Ya tidurnya jangan malam. Itu saja, semoga manfaat. Soleh-solehah. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup pembahasan adalah alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha